Sebagai manusia, kita memiliki kisah dan sejarah yang membentuk identitas kita sebagai spesies yang berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sejarah manusia tidak dapat dipisahkan dari kepercayaan dan keagamaan yang menjadi landasan nilai dan moral dalam masyarakat. Dalam video ini, kita akan mencoba mengintegrasikan bagaimana kitab suci memainkan peran penting dalam membentuk sejarah manusia, dan bagaimana sejarah manusia pada gilirannya mempengaruhi dan membentuk kitab suci tersebut. Kita akan membahas tokoh-tokoh penting dalam kitab suci dan bagaimana sejarah mereka dalam dua sudut pandang yang hampir mustahil disatukan ini. Urutan kronologi ini sangat rentan kesalahan, karena banyak didasarkan pada spekulasi sejarawan dan tradisi keagamaan. Namun, melalui diskusi dan analisis yang mendalam, kita akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sejarah dan kepercayaan manusia saling terkait dan berdampak pada peradaban kita saat ini. Siapkan kopi segentong, karena video ini sangat panjang. Masa prasejarah merupakan periode sejarah manusia sebelum catatan tertulis. Fosil manusia tertua yang pernah ditemukan berasal dari spesies Australopithecus anamensis yang ditemukan di wilayah timur laut Kenya. Fosil ini diperkirakan berusia sekitar 4,2 juta tahun dan memberikan bukti awal tentang evolusi manusia. Kemudian fosil Lucy yang ditemukan di Ethiopia, merupakan spesies Australopithecus afarensis yang diperkirakan berusia sekitar 3,2 juta tahun, dan menjadi fosil manusia tertua dan terlengkap yang pernah ditemukan. Antara 2,6 dan 0,9 juta tahun yang lalu, terjadi episode penyebaran hominine dari Afrika ke Levant. Kemudian, pada periode 1 juta hingga 700 ribu tahun yang lalu, terdapat kehidupan manusia di Jawa, yang tercatat di situs Sangiran. Situs ini memberikan bukti-bukti tentang kehidupan manusia pada masa tersebut, seperti alat batu yang digunakan, sebagai alat makan dan peralatan lainnya. Selanjutnya, pada periode 700.000 hingga 530.000 tahun yang lalu, terdapat kehidupan manusia Peking di Cina. Situs Peking Man memberikan bukti-bukti bahwa manusia purba pada masa itu telah mengembangkan kemampuan membuat api, membuat alat-alat dari tulang dan tanduk, dan berburu hewan besar seperti mamut. Sejak munculnya Homo sapiens sekitar 125.000 sebelum Masehi, manusia telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pada sekitar 50.000 hingga 48.000 sebelum Masehi, keberadaan manusia tercatat di Gua Theopetra di Yunani, yang saat ini dianggap sebagai situs manusia tertua yang diketahui. Namun, lebih dari 10.000 tahun kemudian, sekitar 65.000 hingga 35.000 tahun lalu, manusia masih menghuni gua-gua seperti Shanidar. Di sana, arkeolog menemukan sisa-sisa manusia prasejarah, yang memberikan wawasan tentang bagaimana manusia hidup pada masa itu. Beberapa temuan menunjukkan bahwa manusia prasejarah mempunyai keahlian untuk membuat alat-alat dari bahan batu dan tulang, serta telah mengembangkan kemampuan untuk berburu dan menangkap ikan. Pada 38.000 sebelum Masehi, manusia prasejarah telah mencapai Gua El Castillo di Spanyol, yang menjadi salah satu situs arkeologi terkenal. Sekitar waktu yang sama, orang aborigin tinggal di tepi Danau Willandra di Australia, sekitar 35.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, manusia prasejarah terus berkembang dan menciptakan seni serta kebudayaan mereka sendiri. Pada tahun 34.000 sebelum Masehi, Gua Chauvet di Perancis menjadi saksi keberadaan manusia prasejarah, yang menghiasi gua dengan lukisan-lukisan mereka. Di sisi lain dunia, situs Muru juga di Burrup, Australia, menjadi tempat di mana manusia prasejarah menciptakan seni batu yang indah pada masa itu. Namun, di sepanjang sejarah manusia, juga terjadi perang, penaklukan, dan pemusnahan, seperti yang terjadi sekitar 25.000 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, Gua Altamira di Cantabria, Spanyol, menjadi tempat suci bagi manusia prasejarah, dan tetap menjadi situs arkeologi yang penting hingga saat ini. Manusia telah mencapai kemajuan signifikan pada masa prasejarah. Pada 23.000 sebelum Masehi, manusia sudah membangun pemukiman permanen tertua di Dolní Stonice di Moravia, Republik Ceko. Pada 21.000 sebelum Masehi, manusia di kamp menetap pemburu pengumpul di pantai laut Galilea, Israel, melakukan percobaan budidaya tanaman. Selama masa ini, manusia juga mengembangkan kemampuan seni mereka. Pada 15.000 sebelum Masehi, manusia juga membuat lukisan di Gua Las Caus, Montignac, Prancis. Seiring dengan perkembangan manusia prasejarah, terjadi kemajuan di bidang seni rupa. Pada tahun 14.000 sebelum Masehi, manusia di Pyrenees, Prancis, membuat ukiran bison yang indah di dalam gua di Le Tuc de Aude-Aubert. Dalam waktu yang relatif singkat, manusia telah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang,
seperti teknologi, pertanian, dan seni. Hal ini menunjukkan kemampuan manusia untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Zaman Neolitikum, 10.000 hingga 5.000 sebelum Masehi, menandai periode transisi ketika manusia beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul, ke pola hidup bermukim, bertani, dan beternak. Sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi, melelehnya es secara besar-besaran, membuka kemungkinan baru bagi manusia untuk menetap, dan mengembangkan gaya hidup baru. Di Turki, terdapat situs arkeologi Göbekli Tepe, yang dianggap sebagai pusat spiritual manusia pada zaman Neolitikum. Meskipun masih banyak yang belum diketahui tentang situs ini, para arkeolog menemukan struktur monumen besar dan artefak yang sangat berharga, yang berasal dari sekitar 9.000 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada masa itu sudah memiliki kemampuan untuk membangun struktur kompleks, dan berorganisasi dalam kegiatan spiritual. Pada akhirnya, periode ini menjadi titik awal dari peradaban manusia modern, di mana manusia membangun kota-kota besar, mengembangkan sistem pertanian, dan memperbaiki teknologi mereka secara terus-menerus. Zaman Neolitikum menyaksikan kemajuan besar dalam teknologi, pertanian, dan budaya manusia. Pada tahun 9200 sebelum Masehi, situs pertanian tertua ditemukan di Gilgal di Lembah Jordan, yang menunjukkan bahwa manusia pada masa itu telah mengembangkan sistem pertanian. Pasar dan tempat pertukaran bahan makanan juga muncul pada masa ini, seperti yang terjadi di kota kuno Jericho sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Antara tahun 7.000 sebelum Masehi, terdapat orang-orang Chinchorro yang mendiami pantai gurun Atacama, di tempat yang sekarang disebut Chili Utara dan Peru Selatan. Hal ini didasarkan atas bukti, ditemukan mumi tertua di dunia, dan disahkan oleh UNESCO. Di Suriah, kota Damaskus dibangun pada masa ini, dan periode Ubaid di Mesopotamia, sekitar 6.500 hingga 3.800 sebelum Masehi, menyaksikan kemajuan besar dalam teknologi dan perkembangan budaya manusia. Pada 5.500 sebelum Masehi, kuil Gantija dibangun di Malta, menjadi bukti kemajuan manusia dalam arsitektur dan teknologi konstruksi pada masa itu. Pada periode antara 5.300 sebelum Masehi, terjadi peristiwa misterius di pegunungan Alpen Odstal, dekat perbatasan Austria-Italia, di mana ditemukan mumi yang masih ada hingga saat ini, yaitu Otzi. Otzi ditemukan bersama kapaknya, yang menjadi bukti awal penggunaan alat batu pada masa prasejarah. Pada tahun 5000 sebelum Masehi, kota Byblos di Lebanon dibangun. Kota ini terletak di tepi Laut Tengah dan telah menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan Levan sejak zaman prasejarah. Kota Byblos dikenal karena produksi papirus, bahan yang digunakan untuk menulis pada masa itu, dan menjadi pusat perdagangan papirus di wilayah Mediterania Timur pada zaman kuno. Adam dan Hawa, tempat kemunculannya masih diperdebatkan hingga kini. Masing-masing agama dan kepercayaan, memiliki klaim di lokasi masing-masing, dan tak bisa didiskusikan. Tapi pendapat yang terbuka untuk didiskusikan dan banyak bukti, adalah di Sundaland, seperti yang diungkapkan oleh Stephen Oppenheimer. Menurut penafsiran umat Islam, diperkirakan berlangsung antara 5.000 hingga 4.000 sebelum Masehi, walaupun masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Menurut versi lain, seperti versi Yahudi yang menyatakan tahun 3761 sebelum Masehi, atau versi Usyar yang menyatakan tahun 4004 sebelum Masehi. Versi Newton memperkirakan bahwa Adam dan Hawa muncul pada sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, Tuhan mengutus Nabi Idris atau Enoch yang merupakan keturunan Adam, untuk menyadarkan kaumnya, bahwa Tuhan itu ada dan jumlahnya satu. Nabi Idris diyakini oleh beberapa agama, dan penafsiran tentang siapa Nabi Idris masih menjadi perdebatan. Namun, menurut jurnal penelitian SJM Museum Salarjung, dan juga Kiai Haji Hussein Muhammad, Nabi Idris adalah Hermes Trismegistus dalam tradisi Yunani kuno, atau Hirmisal Haramisah menurut bahasa Suryani, dan dia adalah seorang filsuf. Periode uruk prasejarah Mesopotamia, 4000 hingga 3100 sebelum Masehi, juga dikenal sebagai periode protoliterate, menjadi titik awal bagi peradaban manusia modern. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, kota Plovdiv di Bulgaria dibangun, yang merupakan salah satu kota tertua di Eropa. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, petilasan Lunisul Mignone di Berra, Italia, menjadi saksi keberadaan manusia prasejarah pada masa itu. Pada zaman perunggu awal sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, muncul pusat kota dan kebudayaan Sumeria, di mana kota Ur menjadi ibu kota Sumeria. Perkembangan peradaban di Sumeria pada masa itu, dicirikan oleh perkembangan sistem tulisan, dan penemuan roda.
Periode uruk prasejarah Mesopotamia memberikan dasar bagi peradaban manusia modern, di mana manusia mulai membangun kota-kota besar dan mengembangkan sistem tulisan serta penemuan teknologi yang semakin canggih. Pada tahun 3138 sebelum Masehi, diakini bahwa Sri Krishna menerima wahyu dari Tuhan dan menuliskannya dalam kitab Bhagavad Gita. Sri Krishna dianggap sebagai avatara Tuhan yang turun ke dunia saat berakhirnya Dwapara Yuga. Melalui Itihasa Mahabharata, kitab Bhagavad Gita disusun kembali oleh Maharsi Vyasa. Periode kerajaan lama Mesir, khususnya dinasti 1 hingga 5 yang berlangsung antara 3200 hingga 2181 sebelum Masehi, menjadi salah satu periode penting dalam sejarah Mesir kuno. Pada masa dinasti pertama, Mesir beribu kota di Thinis, atau Girga zaman now, dan ritual pengorbanan manusia menjadi praktik yang umum dilakukan saat Fir'aun meninggal. Mesir kuno pada masa itu juga dikenal karena teknologi konstruksi dan arsitektur mereka yang canggih, seperti pembangunan piramida. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, konstruksi Stonehenge di Inggris menjadi salah satu pencapaian besar dalam teknologi konstruksi dan arsitektur pada masa itu. Di Syam, kerajaan Ebla pertama, atau Tel Madrih mulai berkembang antara tahun 3000 hingga 2300 sebelum Masehi, yang ditunjukkan oleh penemuan tablet Ebla yang berisi informasi tentang sejarah, ekonomi, dan budaya pada masa itu. Di India, bangsa Dravida mulai membangun peradaban di lembah Sungai Sindhu, dengan mengembangkan sistem kepercayaan yang berbeda, seperti pemujaan atas Dewi Ibu, Purusha, batu lingga, pohon, dan binatang. Upacara kurban manusia juga dipraktikkan pada masa itu, sebagai bagian dari kepercayaan mereka. Awal sejarah Cina juga dimulai, mayoritas penduduknya hidup dari pertanian dan pembuatan alat-alat rumah tangga sederhana. Masa Nabi Nuh, juga dikenal sebagai Ziusudra, Atrahasis, atau Utnapishtim, diakini terjadi pada sekitar 2900 sebelum Masehi, yang ditandai dengan terjadinya banjir besar yang disebutkan dalam berbagai sumber mitologi dan agama, seperti epik Gilgamesh, Alkitab, Al-Quran, dan mitologi Nordik serta mitologi Hawaii. Setelah generasi setelah Nuh, hukum Tuhan semakin dilupakan, dan manusia kembali hidup jauh dari ajarannya. Pada saat yang sama, di Mesir, dinasti kedua berkuasa dari tahun 2890 hingga 2686 sebelum Masehi, meskipun hanya sedikit yang diketahui tentang dinasti ini. Sementara itu, di lembah Sungai Indus, muncul peradaban baru pada periode 2800 hingga 1800 sebelum Masehi. Dua kota penting dalam peradaban ini adalah Mohenjo-daro di Provinsi Sindhu Pakistan, yang diduga menjadi lokasi Perang Ramayana, dan Harappa di Provinsi Punjabi, India. Di sekitar waktu yang sama, dengan peristiwa kaum Samud dan Nabi Solih. Seorang nabi yang diutus oleh Allah, untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari dalam batu besar. Sumeria dipimpin oleh Raja Gilgamesh pada sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Salah satu kisah terkenal dari masa pemerintahannya, adalah kisah banjir besar yang terjadi pada zaman Ziusudra, yang tercatat dalam epik Gilgamesh. Pada masa dinasti ketiga Mesir, sekitar tahun 2686 hingga 2613 sebelum Masehi, Raja Djoser memindahkan ibu kota ke Memphis, dan membangun piramida Djoser. Kemudian, pada masa dinasti keempat Mesir sekitar tahun 2613 hingga 2498 sebelum Masehi, Ratu Sneferu membangun band piramida, yang merupakan piramida pertama yang dibangun dengan rancangan berbentuk segi empat teratur. Kemudian, Sneferu juga membangun red piramida yang lebih sempurna. Namun, Sneferu terobsesi dengan penyerbuan ke wilayah lain, hanya untuk memperoleh tenaga kerja dan logistik pembangunan piramida. Anak Sneferu, Khufu, membangun kompleks piramid Giza yang terdiri dari 3 piramida, di mana piramida tertinggi yang disebut sebagai piramida Khufu atau piramida besar, menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, terjadi sesuatu yang misterius di Skarabrae. Komunitas petani, pemburu, dan pengrajin yang sedang berkembang pesat, tiba-tiba meninggalkan situs tersebut. Di Mesir, dinasti kelima mulai berkuasa dari tahun 2494 sebelum Masehi hingga 2345 sebelum Masehi. Kemudian, pada masa dinasti ke-6, Raja Pepi II membangun kompleks piramida Pepi, yang menjadi bukti kehebatan peradaban Mesir kuno. Menariknya, di dalam makam An-Mahor di Saqqara Mesir, ditemukan ukiran gambar sunat orang dewasa, yang menjadi bukti budaya kuno Mesir. Lokasi makam An-Mahor juga dekat dengan piramida Djoser, yang dibangun 200 tahun sebelumnya. Perkembangan budaya dan teknologi pada saat itu terus berkembang, meski masih banyak misteri yang belum terpecahkan, seperti apa yang sebenarnya terjadi di Skarabrae.
Pada tahun 2334 hingga 2284 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia dipimpin oleh Sargon, berhasil menguasai wilayah Mesopotamia. Sementara itu pada tahun yang hampir sama-sama, yaitu sekitar 2350 sebelum Masehi, penulisan tablet Ebla di Suriah dilakukan, memberikan informasi mengenai kerajaan Ebla yang sudah berdiri sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Pada tahun 2300 sebelum Masehi, kerajaan Ebla di wilayah Syam mulai berkembang pesat, dan menjadi kerajaan Ebla kedua, atau dikenal juga sebagai Mardih II-B2, yang berlangsung dari tahun 2300 hingga 2000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 2200 sebelum Masehi, diutuslah Nabi Hud atau Eber, keturunan Nuh, di tengah kaum Ad Yaman Selatan atau Oman, agar mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Namun, kaum Ad menolak untuk mendengarkan pesan Nabi Hud, dan malah semakin terjerumus dalam kesesatan. Kerajaan Tengah Mesir, dimulai pada masa dinasti 7, dan berlangsung hingga dinasti 17, dari tahun 2181 hingga 2025 sebelum Masehi. Pada masa ini, ibu kota Mesir dipindahkan ke kota Thebes, dan terjadi pemerintahan yang relatif stabil. Namun, dinasti terakhir kerajaan Tengah akhirnya runtuh akibat penyerbuan oleh bangsa Hyksos. Sementara itu, di wilayah Sumeria pada masa yang sama, sekitar tahun 2144 hingga 2124 sebelum Masehi, muncul kelompok Dewa Anunnaki yang mulai dikenal di masa pemerintahan Raja Gudea, dan dinasti ketiga Ur. Dewa Anunnaki sendiri, merupakan kelompok Dewa Pantheon Sumeria, yang dianggap sebagai para dewa tertinggi, dan sering dikaitkan dengan kekuatan alam dan kehidupan. Pada periode 2112 hingga 2004 sebelum Masehi, terjadi penulisan daftar Raja Sumeria dari satu monarki, pada masa periode Ur III. Daftar ini merupakan kumpulan daftar raja-raja Sumeria yang diurutkan secara kronologis, dan menceritakan tentang sejarah serta mitologi Sumeria. Meskipun terdapat selisih waktu yang cukup jauh dengan kejadian sejarah, daftar Raja Sumeria masih dianggap sebagai sumber yang penting untuk memahami peradaban Sumeria. Sementara itu, pada masa 2100 hingga 1800 sebelum Masehi, terjadi masa penulisan epik Gilgamesh. Epik ini merupakan cerita legenda yang ditemukan dalam bahasa Akkadia, dan dianggap sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia. Cerita ini mengisahkan petualangan pahlawan legendaris Sumeria, Gilgamesh, yang bertemu dengan dewa-dewa dan melawan makhluk-makhluk mitologi. Pada zaman Perunggu Tengah, kota Luo yang dibangun di Cina sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sementara itu, di Syam, kerajaan Ebla ketiga mulai berkembang pada periode A, 2000 hingga 1800 sebelum Masehi, dan periode B, 1800 hingga 1600 sebelum Masehi, yang bersekutu dengan kerajaan Yamhad di Aleppo. Kekaisaran Babilonia Lama, berlangsung dari tahun 1894 hingga 1595 sebelum Masehi. Era ini ditandai dengan penulisan prasasti Sargon, dan tablet-tablet yang mengisahkan penguasa Sargon dari Akkadia pada tahun 2000-an sebelum Masehi. Di Babilonia, dikenal kelompok dewa Igigi selain Anunnaki. Igigi dan Dewa Enki, dikisahkan menciptakan manusia untuk menggantikan mereka. Pada zaman Babilonia Lama, yang berlangsung dari tahun 1830 hingga 1531 sebelum Masehi, terjadi berbagai peristiwa penting. Salah satunya adalah pemerintahan Hammurabi dari Kekaisaran Babilonia, yang dikenal karena menerapkan hukum Hammurabi yang berisi 282 pasal hukum. Selain itu, pada periode ini juga terjadi kebangkitan kembali kota-kota Sumeria dan Akkadia. Sedangkan pada zaman Rigveda, yang berlangsung pada kisaran waktu yang sama, muncul kitab suci Weda di India, dan agama Hindu berkembang. Kitab suci ini berisi himne-himne pujaan kepada dewa-dewi, dan praktik-praktik keagamaan yang menjadi dasar ajaran Hindu. Pada saat yang sama, di Iran, muncul Nabi Zoroaster atau Zarathustra, yang membawa agama Zoroastrian sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Agama ini memperkenalkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu, bernama Ahura Mazda. Di Sumeria, seorang bernama Abraham atau Ibrahim, keturunan Nuh, juga mendapat wahyu bahwa Tuhan hanya ada satu. Terjadi perdebatan, apakah Ibrahim sesungguhnya adalah Zarathustra. Dia membuktikan keberadaan Tuhan dengan cara menyuruh mencincang 4 ekor burung, lalu meletakkan tiap bagian burung di atas bukit, dan burung tersebut hidup lagi saat dipanggil oleh Ibrahim. Namun, hal ini menyebabkannya bersitegang dengan penguasa Namrud atau Nimrod, hingga berakhir di kayu pembakaran. Sekitar tahun 1790 sebelum Masehi, Hammurabi naik tahta menjadi Raja Babilonia ke-6, hampir bersamaan dengan dibangunnya bendungan besar Marib di Yaman.
Di masa pemerintahannya, Hammurabi menyusun kitab Kode Hammurabi yang diklaim berasal dari wahyu Tuhan. Kitab ini terdiri dari 282 hukum yang sangat ketat, dan diberlakukan secara merata di seluruh wilayah kekuasaannya. Hukum ini, ternyata mirip dengan hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, sehingga kadang dipakai sebagai olok-olok oleh kaum ateis, bahwa Musa mungkin mencontek hukum Hammurabi. Saat itu, cadar mulai diperkenalkan, sebagai pakaian resmi para bangsawan perempuan. Kisah ini membuat kita berpikir, apakah Hammurabi adalah murid Ibrahim? Perhatikan, bahwa nama Hammurabi memiliki huruf konsonan yang sama dengan Ibrahim. Kedua, Hammurabi mengaku bahwa dia mendapat wahyu sendiri, padahal dia juga semasa dengan kehidupan Ibrahim. Menjelang tua, Hammurabi melanjutkan dakwahnya ke Mesir, dan berinteraksi dengan keluarga dinasti Mesir, sebelum akhirnya bermukim di Hebron Kanaan, Palestina zaman now. Kemenakannya, Lut, turut menyertainya dalam perjalanan. Di perjalanan, mereka membawa beberapa hukum Hammurabi yang terukir di batu. Tim arkeolog dari Universitas Ibrani menemukan prasasti Hammurabi di wilayah Hazor, Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Kode Hammurabi memiliki pengaruh yang luas di daerah tersebut. Saya masih memikirkan, apakah Hammurabi adalah murid Ibrahim, apakah Zoroaster adalah Ibrahim itu sendiri, atau ketiganya adalah satu orang yang sama. Sudahlah. Sekitar tahun 1676 sebelum Masehi, Ibrahim mendapat ujian dari Tuhan, ketika ia diminta untuk mengusir putranya, Ismail, dan ibunya, Hagar, agar mendiami daerah Gersang di selatan, yaitu Gurun Paran, yang menurut klaim tradisi Islam seperti Yakut al-Hamawi adalah Bakkah alias Mekah. Tidak hanya itu, Tuhan juga memerintahkan agar Ismail disembelih di sekitar Mina. Meskipun kontroversial, kisah ini menjadi simbol perjanjian antara Ibrahim dengan Tuhan, di mana Tuhan hanya satu, dan ritual korban atau tumbal manusia dilarang. Setelah Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail di Mekah, Ismail melanjutkan prinsip perjanjian dengan Tuhan, dengan beribadah dan berzakat di sana. Sementara itu, Lut melanjutkan perjalanan menuju kota Sodom dan Gomorrah, yang saat itu banyak terjadi praktik penyimpangan seksual, termasuk homoseksualitas. Namun, tak lama kemudian, kota Sodom dan Gomorrah dihancurkan oleh Tuhan, karena penduduknya mendustakan Nabi Lut. Ajaran Lut sangat sederhana, perbuatan keji fahisyah dilarang, termasuk zina, homoseksualitas, dan lesbian. Namun, meskipun Lut mengajarkan hal-hal tersebut, di perjanjian lama ada kisah incest antara Lut dan putrinya. Pada masa ini, juga muncul cerita epik Akkadia atau Atrahasis Epos, yang menjadi salah satu karya sastra tertua yang masih bertahan dari peradaban Mesopotamia. Pada tahun 1600 sebelum Masehi, kerajaan Ebla dihancurkan oleh Raja Haete Mursili I, sementara era kerajaan baru Mesir dan periode Babilonia Tengah, sedang berlangsung pada abad ke-16 sebelum Masehi. Pada saat yang sama, Ibrahim tiba di Mesir, ketika pergantian kekuasaan dari Amenhotep ke Chevron, atau Thutmose I. Saudari Thutmose I, Sarah, kemudian menjadi istri Ibrahim. Di Babilonia, Anunnaki dianggap sebagai dewa-dewa dunia bawah, sedangkan Igigi sebagai dewa surgawi dengan Marduk sebagai pemimpinnya. Pada zaman perunggu akhir sekitar 1600 hingga 1200 sebelum Masehi, di daerah Syam, Tuhan mengutus Nabi Ayub, keponakan Yakub. Sementara itu, di India, periode Veda dimulai dan sistem kasta muncul. Bangsa Arya menyerbu Dravida India, untuk melakukan penjarahan atas sapi-sapi yang dianggap sebagai harta berharga yang perlu dilindungi, dihargai, dan akhirnya disembah. Ajaran Veda yang dibawa oleh bangsa Arya, diklaim sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada para maharsi, otoritas agama Veda tertinggi. Orang-orang Arya mulai menikahi orang-orang Dravida, dan masyarakat dipilah menjadi dua kelas, yaitu Arya Varna dan Dasa Varna. Agama Veda berkembang menjadi agama Brahmana, lalu menjadi agama Purana. Dalam perkembangannya, agama Hindu muncul dengan konsep siklus penderitaan dan karma. Walau begitu, perdebatan tentang kapan Veda diwahyukan, masih menjadi perdebatan sengit. Dinasti Shang, 1600 sebelum Masehi, pengolahan dan produksi logam, menjadi kegiatan yang berkembang pesat di Cina. Para pengrajin pada masa itu, menggunakan teknik pengecoran logam, dan pembuatan peralatan militer seperti pedang, tombak, dan perisai. Walaupun sejarawan mengidentifikasi praktik khitan sudah ada pada budaya Mesir kuno, namun tradisi Islam mengklaim, praktik khitan juga ada di budaya-budaya lain seperti di Afrika dan Timur Tengah. Namun kali ini, kita asumsikan pada masa Abraham, dilakukan khitan untuk pertama kali dalam sejarah. Anak kedua Abraham, yaitu Ishak, memiliki anak bernama Yakub. Yakub kemudian menjadi Raja Ugarit, dan memiliki 12 anak, salah satunya adalah Yusuf,
yang kelak menjadi pembesar di Mesir sebagai wazir atau bendahara kerajaan. Sekitar tahun 1523 sampai 1400 sebelum Masehi, Kanaan dan Ugarit dilanda masa paceklik dan kemarau, sehingga Yakub dan 12 anaknya pindah ke Memphis, atau Emitherahinah di Mesir. Pada masa pemerintahan Fir'aun Thutmosis IV, putri Nabi Yusuf menikah dengan Pangeran Amenhotep III, dan memperanakan Akhenaten, yang terkenal dengan kebijakannya yang mengejutkan, yaitu hanya menyembah satu dewa. Pada tahun 1412 sebelum Masehi, Yusuf dizolimi saudaranya, hingga akhirnya dijual sebagai budak, kepada para pedagang Ismail yang melewati tempat mereka berada. Yusuf kemudian dijual ke seorang penguasa Mesir bernama Potifar, namun berkat kegigihannya, Yusuf berhasil membangun karir yang sukses sebagai penasihat Raja Mesir. Pada masa pemerintahan Fir'aun Ramses II, 1279 hingga 1213 sebelum Masehi, Bani Israel yang hidup sebagai budak di Mesir semakin menderita. Namun menurut kisah, bayi laki-laki yang lahir di keluarga Imron, keluarga Harun dan Musa, berhasil diselamatkan dari kebijakan pembunuhan bayi oleh Fir'aun. Yokabed, ibunda Musa, menghanyutkan bayi Musa di atas sebuah peti, yang kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun yang mengangkatnya sebagai anak angkat. Saat dewasa, Pangeran Musa melarikan diri dari Mesir, setelah membunuh mandor dari Kipti, yang menyiksa seorang budak Bani Israel. Musa menuju wilayah Madian di Arab Saudi, di mana ia bertemu Nabi Syuaib, dan menikah dengan salah satu putrinya. Musa tinggal di Madian selama 8 hingga 10 tahun, dan berprofesi sebagai penggembala. Namun, pada akhirnya, Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir, dan memimpin umatnya keluar dari perbudakan. Pada tahun 1279 hingga 1201 sebelum Masehi, Mesir kuno berganti Fir'aun dari Ramses II, Merneptah, hingga Setnahte. Musa juga kembali ke Mesir, dan mendapat tugas dari Tuhan untuk menghadapi Merneptah. Namun, kisah ini menjadi bermasalah, karena Al-Quran memiliki narasi percakapan yang berbeda, saat Musa berada di lembah tua. Padahal, Musa hanya naik turun lembah beberapa kali karena ketakutan, dan penasaran dengan api yang dilihatnya. Merneptah juga memindahkan pusat administrasi Mesir dari Tanis Afaris, atau Piramese, kembali ke Memphis, dan Fir'aun memerintah Mesir dengan tangan besi dan kejam. Musa memiliki mukjizat, berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular naga, dan telapak tangan yang mengeluarkan kilat listrik, yang digunakan untuk melawan tukang sihir Fir'aun. Meskipun tidak mempengaruhi kronologi, kisah ini tetap kontroversial, karena ada 3 narasi percakapan yang berbeda dalam Al-Quran, sehingga peneliti menduga, teks Al-Quran tidak konsisten, atau sudah berubah seiring waktu. Pada masa itu, kekuasaan Mesir sudah tidak lagi mencakup wilayah Kanaan, sehingga terbuka peluang bagi bangsa-bangsa lain untuk menguasai wilayah tersebut. Munculnya bangsa-bangsa baru, seperti bangsa Filistin dan bangsa Israel, yang berdampak besar pada sejarah Timur Tengah pada masa itu. Bangsa Israel berhasil membangun kerajaan yang besar di bawah kepemimpinan Raja Daud dan Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi. Sementara bangsa Filistin juga berhasil menguasai wilayah pesisir Palestina pada periode yang sama. Namun, kekuasaan bangsa-bangsa tersebut tidak bertahan lama, dan terus berganti-ganti hingga masa kekuasaan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam sejarah Timur Tengah, periode zaman besi dari tahun 1200 hingga 800 sebelum Masehi, merupakan masa yang sangat penting dan menentukan, karena banyak peristiwa penting terjadi pada masa itu, yang membentuk keadaan politik dan sosial di wilayah tersebut. Setelah Nabi Yusha atau Yosua dan pasukannya berhasil menaklukkan Kanaan, kelompok ini dipimpin oleh Hakim, yang dipilih oleh konfederasi 12 suku selama beberapa ratus tahun. Namun, pada suatu saat terjadi perpecahan kalangan Israel menjadi 3 faksi di zaman Eli. Eli imam dengan kuil di Shiloh, Uzi ben Buki, imam dan kuil di Gunung Gerizim, serta faksi lainnya yang dinyatakan sesat menurut versi sejarawan Samaria, Abu Elfat ibn Abi al-Hasan al-Samiri al-Danafi. Yang menarik, Nabi Yusha juga bisa membelah air sungai Jordan saat membawa tabut perjanjian, sama ketika Musa membelah laut ketika dikejar Fir'aun. Selama kurang lebih 20 tahun, Israel mengalami penindasan dan kekalahan oleh kaum Filistin. Untuk melawan penindasan tersebut, Samuel, anak Eli keturunan Yusuf, diutus untuk memimpin perlawanan. Dalam pertempuran yang terjadi, Samuel berhasil memenangkan kemenangan, dan mendapat mandat untuk memilih raja baru untuk Israel. Saul diurapi sebagai raja pertama Israel pada sekitar tahun 1020 sebelum Masehi, tetapi kemudian digantikan oleh Raja Daud pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, setelah melakukan kesalahan dalam mengikuti perintah Tuhan. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 246 hingga 248.
Pada masa pemerintahan Daud, tabut perjanjian dapat dikembalikan ke Yerusalem. Daud dikenal sebagai raja besar yang memperluas wilayah Israel, dan membangun kuil yang menjadi tempat ibadah bagi umat Yahudi. Ia juga mendapatkan wahyu berupa kitab Zabur atau Mazmur. Setelah Samuel meninggal, Daud pergi ke padang gurun Paran untuk beribadah dan merindukan rumah Allah, di suatu tempat bernama Baka, seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 hingga 7. Pada zaman besi sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Talut memimpin kerajaan Israel dan Yehuda pertama di tanah Kanaan. Daud sendiri memenangkan pertarungan dengan Goliat, dan menjadi raja kedua Israel pada 1004 hingga 923 sebelum Masehi. Kesuksesan Daud sebagai raja kedua Israel, membuatnya dikenang sebagai tokoh penting dalam sejarah Israel dan dunia. Namun, ada misteri yang menyertai ritual Daud di Gurun Paran. Mazmur 26 ayat 6 menyebutkan, bahwa Daud membasuh tangannya tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah Tuhan. Dalam Mazmur 26 ayat 8, Daud menyatakan cintanya pada rumah kediaman Tuhan, dan pada tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Di Mazmur 26 ayat 12, Daud menyatakan bahwa kakinya berdiri di tanah yang rata, dan ia mau memuji Tuhan dalam jemaah. Reruntuhan Tel Birsheba, diduga dibangun pada tahun 1000 hingga 700 sebelum Masehi, menjadi salah satu bukti sejarah keberadaan Gurun Paran, dan ritual Daud di sana. Hal ini tentu menjadi kontroversi, karena umat Islam terlanjur menyebut, bahwa Bakah adalah Mekah. Meskipun naskah Zabur yang beredar saat ini ditulis pasca pembuangan Babel, sekitar tahun 600 sebelum Masehi, tetapi mereka masih berinteraksi dengan Gurun Paran. Keputusan pembangunan bait suci kedua tetaplah di Yerusalem, namun rindu Daud pada rumah Allah di Bakah, tetaplah menjadi misteri. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 hingga 7, Daud menyatakan bahwa ketika melintasi lembah Bakah, tempat itu membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Kisah ini menambah misteri dan keindahan dari sejarah Israel. Penerus Daud adalah Sulaiman, yang menjadi raja ketiga kerajaan Israel dan Yehuda sekitar tahun 957 hingga 931 sebelum Masehi. Meskipun masih remaja, Sulaiman sudah bisa menjadi hakim yang bijaksana dan adil. Kisah-kisah seperti tindakan Sulaiman terhadap 3 pemuda yang memperkosa seorang perempuan, serta kisah bayi yang diperebutkan oleh 2 ibu, menunjukkan kebijaksanaannya yang luar biasa. Sulaiman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana, dan ia memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Ia kemudian menikah dengan Ratu Balkis dari negeri Saba. Selain itu ada dugaan, bahwa Raja Sulaiman memiliki hubungan dagang dengan Nusantara, karena dalam kitab suci tertulis, bahwa ia memiliki kapal-kapal Tarsis yang datang membawa emas dan perak, serta hewan seperti kera dan burung merak. Bahkan, ada yang menduga, bahwa Borobudur dibangun pada masa yang sama dengan Raja Sulaiman, karena ditemukannya petilasan yang diduga merupakan tempat yang pernah dikunjungi oleh Raja Sulaiman. Yerobeam putra Salomo, membangun kuil-kuil kecil di Samaria dan Bethel, yang kemudian menjadi pusat ibadah agama Samaria, yang berbeda dengan agama Yahudi. Sekitar tahun 800 sebelum Masehi, Nabi Yunus diutus untuk kaum Assyria di dekat kota Mosul. Keturunan Nabi Yunus, nantinya menjadi cikal bakal Yahudi Kurdistan. Namun, dalam perjalanan menuju kota Ninawa, Nabi Yunus diceburkan ke laut oleh kaumnya, dan diselamatkan oleh ikan atas kuasa Tuhan. Sementara itu, pada peradaban Sudan, diduga sudah melakukan khitan perempuan pertama kali, praktik yang lebih dikenal dengan sebutan FGM, Female Genital Mutilation. Pada periode antara tahun 740 hingga 700 sebelum Masehi, terjadi masa pemerintahan Raja Anas, yang merupakan seorang penyembah pagan di kerajaan Yehuda Selatan. Pada saat yang sama, terdapat seorang nabi bernama Yesaya atau Isaya. Nabi Yesaya memberikan nubuat mengenai kebangkitan Yehuda, kembalinya para pengungsi, dan kedatangan seorang Mesias. Setelah kerajaan Israel Utara jatuh ke tangan Assyria pada tahun 720 sebelum Masehi, Yahudi yang berasal dari 10 suku hilang, dipaksa bermigrasi ke wilayah lain. Kemudian, pada masa pemerintahan Raja Manasye, 687 hingga 642 sebelum Masehi, dan Raja Amon, 642 hingga 40 sebelum Masehi dari kerajaan Yehuda, rakyatnya dianjurkan untuk menyembah dewa-dewa Kanaan, selain Yahweh. Namun pada tahun 649 hingga 609 sebelum Masehi, Yosia memimpin kerajaan Yehuda, dan berupaya memperbaiki keadaan, dengan mengembalikan penyembahan kepada Yahweh.
Sementara itu, pada tahun 669 sebelum Masehi, Asyurbanipal menjadi raja keempat Kekaisaran Neo-Assyria menggantikan Esarhaddon, dan bersama dengan kakaknya, Shamash-shum-mukin, diangkat menjadi raja Babilonia. Namun, kedua kakak beradik ini kemudian saling bermusuhan. Pada masa pemerintahan Asyurbanipal, Kekaisaran Neo-Asyur adalah kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia, dan ia terkenal dengan pembangunan perpustakaan Asyurbanipal di Niniwe. Pada tahun 626 sebelum Masehi, diutuslah Nabi Yeremia, saat bangsa Israel mulai menyembah Baal lagi, dan melakukan praktik-praktik keagamaan yang sangat tidak manusiawi. Yeremia ini merupakan garis keturunan Musa. Sekitar 624 hingga 546 sebelum Masehi, benih-benih pemikiran filsafat muncul di Yunani, Thales dari Miletus. Dia dianggap sebagai salah satu pendiri filosofi Barat, dan sering dianggap sebagai ahli matematika pertama di dunia Barat. Ia juga dikenal karena memperkenalkan konsep dasar dalam geometri, seperti teorema Thales, serta memprediksi gerhana matahari dan bulan. Pada tahun 605 sebelum Masehi, pasukan Babilonia menaklukkan Yerusalem, dan membawa banyak penduduk Yehuda ke pembuangan di Babel. Pada saat yang sama, seorang bernama Lehi, mendapat penglihatan mengenai kehancuran Yerusalem, dan keluarganya melarikan diri keluar dari kota. Anaknya, Nefi, kemudian dianggap sebagai nabi, dan membuat catatan-catatan yang menjadi cikal bakal kitab Mormon. Pada tahun 598 sebelum Masehi, Yoyakim memberontak melawan Kekaisaran Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar II, yang kemudian mengepung Yerusalem. Pada tahun 597 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakin anak Yoyakim, mengalami serbuan oleh Nebukadnezar, atau Bukhtanasar dari Babilonia. Pada tahun 586 sebelum Masehi, kuil ini hancur oleh Raja Babel, Nebukadnezar, dan bangsa Yahudi diasingkan ke Babel. Pada masa itu, bait suci serta tabut perjanjian juga dihancurkan dan hilang. Setelah kembali dari pembuangan, kuil ini kemudian dibangun kembali oleh Ezra dan Nehemia, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Namun, kuil ini kembali dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi kelak, yang sampai sekarang belum dibangun kembali. Kemudian diutuslah Elia atau Nabi Ilyas, yang diteruskan oleh Alyasa, meneruskan dakwah Yahweh kepada bangsa Israel. Namun di sisi lain, terdapat pula para nabi palsu, yang mengklaim sebagai Nabi Yahweh. Hal ini membuat Alyasa melakukan pembersihan terhadap para nabi palsu tersebut. Pada masa ini, terdapat pula perang antara kerajaan Israel dan kerajaan Aram Syria. Alyasa membantu Raja Israel mengalahkan Raja Aram, dan memberikan petunjuk untuk menang. Meskipun begitu, bangsa Israel tetap melakukan penyembahan berhala dan murtad dari agama Yahweh, sehingga akhirnya mereka dihukum dengan diinvasi oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, dan diasingkan ke Assyria. Kerajaan Israel Utara pun lenyap dari sejarah. Setelah itu, hanya tinggal kerajaan Yehuda di selatan yang masih bertahan. Namun, kerajaan ini juga mengalami masa-masa sulit, terutama setelah jatuhnya kerajaan Israel Utara. Beberapa raja Yehuda menjadi penyembah berhala, seperti Raja Ahaz, dan raja-raja yang lain menjadi korup dan memerintah dengan tidak adil. Namun, ada juga raja-raja yang saleh dan berusaha memperbaiki kondisi kerajaan, seperti Raja Hizkia dan Raja Josia. Pada masa pemerintahan Raja Josia, seorang nabi bernama Yeremia mulai memperingatkan rakyat Yahudi tentang bahaya yang mengancam bangsa mereka, jika mereka tidak kembali kepada Tuhan dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, pesan Yeremia seringkali tidak diindahkan, dan pada akhirnya, kerajaan Yehuda juga jatuh ke tangan bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, dan bait suci Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Selama masa pembuangan di Babel, diutuslah Nabi Zulkifli atau Yehezkiel, untuk menuliskan dan membukukan teks suci, yang di kemudian hari kita kenal dengan Torah dan Nevim. Para ahli penulis Alkitab, tidak memandang tulisan ini sebagai benda keramat, sehingga mereka merasa bebas menambahkan teks-teks baru, dan mengubahnya agar cocok dengan situasi yang berubah-ubah. Kemudian pada masa Raja Esra, kitab suci Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Aram, dan mulai dipahami oleh masyarakat yang berbicara bahasa Aram. Sementara itu, 570 hingga 450 sebelum Masehi, di Yunani, ajaran filsafat mulai berkembang dengan para filsuf seperti Pythagoras, Heraklitus, dan Parmenides. Mereka mengembangkan konsep-konsep baru tentang realitas, eksistensi, dan tujuan hidup manusia. Pada tahun 563 sebelum Masehi, di India, seorang pangeran bernama Siddhartha Gautama dilahirkan. Ia kemudian dikenal sebagai Buddha, pendiri agama Buddha. Ajaran Buddha juga termasuk dalam kelompok Nastika Sramanas yang menolak gagasan tentang Tuhan.
Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia, dan 8 jalan menuju kebahagiaan, yang disebut jalan tengah. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, Persia diperintah oleh Cyrus Agung, yang mempersatukan bangsa-bangsa di Asia Barat dan mendirikan Kekaisaran Persia. Ia dianggap sebagai raja yang toleran terhadap beragam agama dan kepercayaan. Agama Zoroaster dijadikan agama resmi di kerajaan Persia. Bergeser ke Cina, pada sekitar tahun 551 sebelum Masehi, lahir seorang pemikir besar yang sangat berpengaruh dalam sejarah Tiongkok, yaitu Confucius, atau Kongqiu dalam bahasa Tionghoa. Dia merupakan seorang guru dan filosof, yang mengembangkan ajaran-ajaran moral dan sosial yang sangat dihormati dan diikuti oleh masyarakat Tiongkok. Meskipun Confucius sendiri tidak menulis buku, ajaran-ajarannya ditulis dan dikompilasikan oleh para pengikutnya, dalam kitab kita seperti Analects, yang tetap menjadi salah satu karya klasik penting dalam sejarah. Pada tahun 540 sebelum Masehi, Siddhartha Gautama mulai melakukan pengembaraannya pada usia 23 tahun. Salah satu murid Vardhamana, yaitu Mahali Gosala, juga mengenalkan ajaran lain, yaitu Ajivika. Sementara itu, Vardhamana sendiri memperkenalkan ajaran Jaina, dan salah satu pengikutnya yang terkenal di zaman modern, adalah Mahatma Gandhi. Pada sekitar tahun 539 hingga 332 sebelum Masehi, terjadi pembangunan Bait Suci kedua secara bertahap oleh sekelompok kecil Yahudi, yang hidup di pengasingan di Babylon. Hal ini terjadi pada masa pendudukan oleh Raja Quraisy, atau Cyrus the Great, alias Kurs II Iskandar Dzulkarnain dari Persia. Pembangunan Bait Suci kedua ini dilakukan sebagai pengganti Bait Suci pertama yang sebelumnya telah dihancurkan oleh bangsa Babilonia, dan dibangun dengan skala yang lebih kecil. Selain pembangunan Bait Suci kedua, pada masa yang sama, Raja Quraisy, atau Cyrus the Great alias Kurs II Iskandar Dzulkarnain dari Persia, juga terkenal dengan pembangunan tembok besar yang terbuat dari besi dan tembaga setinggi gunung. Tembok ini dibangun di antara dua gunung, untuk mencegah serangan dari Yajuj dan Majuj, yang dianggap sebagai suku-suku barbar yang ganas, dan sangat ditakuti pada masa itu. Pada tahun 520 sebelum Masehi, kelompok Yahudi yang kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel. Pembangunan Bait Suci kedua selesai pada tahun 516 sebelum Masehi, di bawah kepemimpinan 3 nabi Yahudi, Hagai, Zaharia, dan Maleahi. Selama pemerintahan Raja Artasasta dari Persia, seorang pemimpin Yahudi bernama Ezra atau Uzair dikirim ke Yerusalem. Ezra dikenal sebagai editor naskah Perjanjian Lama, meskipun naskah pada masa Ezra belum selengkap seperti saat ini. Ezra memimpin Bani Israel kembali ke Yerusalem, dan dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Yahudi. Pada tahun 500 sebelum Masehi, Adi Shankaracharya membangun 4 madha barat di India, dan membagi 4 naskah Veda kepada masing-masing madha. Rig Veda diberikan kepada Govardhan Madha di Puri, Yajurveda diberikan kepada Sringeri Sharda Patham di Karnataka, Samveda diberikan kepada Dwarka Paet atau Dwarka Mat di Gujarat, dan Atharveda diberikan kepada Jyotirmat di Uttarakhand. Adi Shankaracharya sendiri menetap di Kanchi Kamakoti Patham di Kanchipuram Tamil Nadu sampai akhir hayatnya. Tahun 500 hingga 300 sebelum Masehi, Yerusalem masih berada di bawah pemerintahan Persia. Pada masa ini, kitab Ketuvim, atau tulisan-tulisan hikmat, ditulis dan disusun. Kelompok Yahudi yang tetap tinggal di Babel, kemudian dikenal sebagai penulis-penulis kitab Talmud Babilonia. Pada tahun 483 sebelum Masehi, Buddha meninggal pada usia 80 tahun setelah mencapai parinibbana. Sidang Agung Sangha, Konsili Satu Buddha, di Gua Sattapani dekat Rajagaha, dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapatera, dan didukung oleh Raja Ajatasattu dari Magadha, mulai menuliskan ajaran Sang Buddha. Di sisi lain pada saat yang sama, di kelompok Brahmana Hindu, Katyayana atau Vararuci, menyusun kitab Akhlak Sarasamuccaya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno pada masa kerajaan Majapahit. Bhagavan Vararuci sendiri, merupakan salah satu Navaratna di Istana Raja Vikramaditya, dan ada dugaan, bahwa resi ini adalah pujangga Nusantara. Pada tahun 469 sebelum Masehi, Sokrates lahir, dan hidup hingga tahun 399 sebelum Masehi. Meskipun ia adalah seorang filsuf terkemuka dalam sejarah, Sokrates tidak pernah meninggalkan karya tulis. Namun, ia menjadi guru bagi Plato, yang hidup antara 428 hingga 348 sebelum Masehi. Selama hidupnya, Plato selalu menyibukkan diri dengan mengkaji persoalan-persoalan epistemologi, dan hakikat kebijaksanaan. Kelak,
Pada abad ke-9, Patriark Konstantinopel Photius I mengklaim memiliki koleksi naskah karya Plato, yang dikenal sebagai Corpus Platonicus, meskipun beberapa di antaranya diakui tidak otentik. Pada tahun 444 sebelum Masehi, Sanballat Thehoronite diduga mendirikan kuil Gerizim, yang menjadi sumber perselisihan dengan Nehemia dan Ezra, yang pada waktu itu sedang membangun kembali kuil di Yerusalem. Perselisihan antara Sanballat dan Nehemia diyakini terjadi karena perbedaan agama. Pada masa ini, Persia berada di bawah kekuasaan Artaxerxes I. Tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates dihukum mati, atas tuduhan memurtadkan para pemuda. Meskipun ia dihukum mati, filsafat Sokrates terus hidup, dan menjadi dasar bagi pengembangan filsafat barat selanjutnya. 384 sebelum Masehi, Aristoteles, murid Plato, menjadi tokoh sentral dalam sejarah filsafat, dengan mengapresiasi arti penting penalaran logis, dan meyakini bahwa pengetahuan tentang alam semesta, dapat dicapai dengan menerapkan metode tersebut. Tahun 383 sebelum Masehi, diadakan konsili dua pengikut Buddha di Visali, yang dipimpin oleh Yarevata dengan dukungan Raja Kalasoka. Konsili ini bertujuan untuk menyusun kumpulan peraturan Buddha atau Patimokkha, karena adanya perdebatan mengenai perubahan pada Vinaya atau aturan yang sangat ketat. Setelah konsili, pengikut Buddha terpecah menjadi dua kelompok, yaitu Mazhab Masgika, kelompok yang mendukung modifikasi Vinaya, dan Mazhab Sthaviravada, mendukung Vinaya asli. Kelompok Mahasangika kemudian menjadi cikal bakal Mazhab Mahayana. Sementara kelompok Sthaviravada memunculkan ajaran Theravada dan membukukan kanon Pali atau Tipitaka ketiga Abhidhamma Pali. Namun perlu dicatat bahwa kanon Abhidhamma Pali hanya diakui di dalam sekte Theravada saja. Pada tahun 321 hingga 297 sebelum Masehi, Chandragupta Maurya mendirikan Kekaisaran Maurya di India. Sementara itu, pada periode 332 hingga 60 sebelum Masehi, Yerusalem berada di bawah pemerintahan Alexander dari Makedonia atau Yunani, yang memasukkan paham Hellenisme ke dalam ajaran Yahudi. Praktik sihir, konsultasi orakel, astrologi, dan ramalan masa depan berkembang di era ini. Tokoh terkenal Yahudi Helenistik pada masa itu adalah Philo of Alexandria. Dampak budaya Helenistik pada adat dan praktik orang Yahudi sangat besar, baik di tanah Israel maupun di diaspora. Pada tahun 300 sebelum Masehi, peradaban Teotihuacan di Meksiko mulai berkembang pesat. Di saat yang sama, pada tahun 283 hingga 246 sebelum Masehi, Kekaisaran Ptolemeus di Alexandria Mesir, yang dipimpin oleh Ptolemy II Philadelphus, mulai menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, untuk dimasukkan ke dalam perpustakaan Alexandria. Terjemahan tulisan ini kemudian dikenal sebagai Septuaginta. Sementara itu, pada tahun 270 sebelum Masehi, di India, Kaisar Bindusara memilih menganut ajaran Ajivika, namun putranya, yaitu Ashoka, menganut Buddha Theravada. Raja Ashoka kemudian memerintahkan pembantaian seluruh pengikut sekte Ajivika. Namun, pada konsili tiga pengikut Buddha Theravada di Pataliputra, yang dipimpin oleh Yamogaliputta dan didukung oleh Raja Ashoka, ditegaskan untuk menyempurnakan kitab suci Pali, yaitu Sutta, Vinaya, ditambah Abhidhamma, serta menjadikan kewajiban upacara uposatha per bulan. Selanjutnya, Raja Ashoka menjadikan Buddha Theravada sebagai agama resmi Kekaisaran Maurya, dan aktif mengirimkan misionaris Buddha ke berbagai wilayah hingga abad ke-8. Pada tahun 267 sebelum Masehi, Kaisar Romawi memperkenalkan koin dinar, dengan berat 6,81 gram saat Perang Punisia kedua. Namun, pada zaman Yesus sekitar 200 tahun kemudian, berat koin dinar tersebut telah berkurang menjadi 3,9 gram. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Kaisar Cina Qin Shi Huang meninggal, dan dibuatkan makam yang terkenal dengan patung tentara tanah liat terakota. Sementara itu, selama pemerintahan Ptolemeus VI Philometor pada tahun 181 hingga 145 sebelum Masehi, seorang imam besar Yahudi bernama Onias IV, membangun kuil Yahudi di Heliopolis Mesir, dan juga di Mekah Arab. Ia melakukan ini, karena mempercayai nubuatan dalam kitab Yesaya 19 ayat 19, tentang adanya mezbah untuk Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan pilar di perbatasannya dengan Tuhan. Pada tahun 164 sebelum Masehi, Yudas Maccabaeus merebut kembali Yerusalem dari Seleucid Persia, dan memulihkan kuil Yahudi yang telah dihancurkan oleh Antiochus Epiphanes. Perayaan Hanukkah merayakan peristiwa ini. Namun, konflik antara Yahudi Helenisme dan Yahudi tradisionalis terus berlanjut pada tahun 63 sebelum Masehi. Kekaisaran Romawi mengambil alih Palestina, dan mengakhiri dinasti Hasmonean.
Sementara itu, pada masa yang sama, kerajaan Nabataya yang dipimpin oleh raja pertamanya, Aretas I, berkembang di wilayah Arab Selatan. Dewa resmi mereka adalah Dushara dan Al-Uzza. Kota Batu Petra di Yordania yang terkenal sekarang, adalah pusat kebudayaan Nabataya pada masa lalu. Meskipun begitu, Nabataya tetap menjalin hubungan baik dengan Yahudi tradisionalis, seperti yang terjadi pada saat Aretas I bersahabat dengan Yudas Maccabaeus. Pada tahun 150 sebelum Masehi, Raja Indo-Yunani Menander I memeluk agama Buddha Theravada, yang dibimbing oleh seorang bijaksana bernama Ngasena. Sementara itu, proyek Septuaginta di Alexandria Mesir, akhirnya selesai pada tahun 136 sebelum Masehi. Septuaginta menjadi rujukan bagi kelompok Kristen non-Yahudi yang jarang bisa berbahasa Ibrani. Kitab Mosia, salah satu kitab suci Mormon, mulai beredar pada periode 130 hingga 91 sebelum Masehi. Namun, pada tahun 128 sebelum Masehi, kuil Gerizim dihancurkan oleh John Hyrcanus dari dinasti Hasmonean Makabe, yang mengawali perpecahan Yahudi dengan Samaria. Pada tahun 122 sebelum Masehi, Yahudi Samaria menyusun sendiri Torah Samaria, atau Samaritan Pentateuch, karena mereka percaya bahwa pembangunan kuil seharusnya di Gunung Gerizim di Nablus, pertengahan antara Nazaret dengan Yerusalem. Pada tahun 86 sebelum Masehi, di masa Kaisar Romawi Sulla, Apellicon dari Theos, diduga menyelamatkan naskah Aristoteles dari jalur Aristoteles, Theopras, lalu Neleus. Apellicon menugaskan Tyrannicon untuk menyaring manuskrip, dan menambahkan materi lebih lanjut, dan naskah tersebut lalu disimpan oleh Andronikos dari Rhodes, dan beredar hingga hari ini. Pada masa yang sama, antara tahun 85 hingga 71 sebelum Masehi, kerajaan Nabatean mengalami perkembangan di wilayah Hijaz hingga Syam. Tahun 83 sebelum Masehi, di Sri Lanka, di bawah lindungan Raja Fatagamani Abhaya, diadakan konsili pengikut Buddha Theravada keempat, yang mengesahkan kitab suci Tipitaka. Pada saat yang sama, di kalangan Brahmana Hindu, terdapat Patanjali yang merupakan penulis Yoga Sutra. Juga Caraka, salah satu kontributor utama Ayurveda, sebuah sistem pengobatan dan gaya hidup, yang dikembangkan di India kuno. Caraka juga menjadi penyusun, atau editor risalah kedokteran berjudul Caraka Samhit yang diduga ditulis oleh Sushruta pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada tahun 63 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Romawi di bawah pimpinan Pompei. Meskipun Hyrcanus masih menjadi imam Yahudi, kekuasaan sebenarnya berada di tangan gubernur Romawi. Pada bulan April tahun 59 sebelum Masehi, terjadi peristiwa penting di Roma, dengan terbentuknya triumvirat. Persekutuan ini terdiri dari 3 tokoh besar, yaitu Pompei, Julius Caesar, dan Licinius Crassus. Ketiga tokoh ini bersatu untuk mempertahankan kekuasaan, dan mengamankan kepentingan politik mereka. Namun, pada tahun 48 sebelum Masehi, Pompei tewas dibunuh, dan persekutuan tersebut menjadi tidak stabil. Setelah kejadian itu, Antipater dari Idumea, seorang bangsawan Yahudi yang mendukung Hyrcanus II dan Julius Caesar, diberi hadiah wilayah Yudea. Antipater kemudian mendirikan dinasti Herodian, yang berkuasa di Yudea pada masa yang akan datang. Pada tahun 47 sebelum Masehi, putra Antipater, Herodes, naik menjadi gubernur Galilea, sementara saudaranya Pasael, menjadi gubernur Yerusalem. Ini menandai awal dari masa Herodes, dan para mesiah yang penuh dengan intrik politik, serta kekuasaan di wilayah Yudea. Pada tahun 47 sebelum Masehi, Hizkia melakukan pemberontakan, dan dipenggal kepalanya oleh Herodes, yang saat itu masih berumur 15 tahun. Tahun 45 sebelum Masehi, Herodes Agung diangkat sebagai penguasa Yudea, dan menjadi raja Yahudi pada masa pemerintahan Kaisar Augustus, pada tahun 27 sebelum Masehi. Herodes membangun kuil baru yang megah di Yerusalem, sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Yahudi. Namun selama pemerintahannya, Herodes dikenal sebagai pemimpin yang kejam, dan banyak menindas rakyatnya. Bait suci kedua direnovasi di masa pemerintahan Herodes, namun kewibawaan Sanhedrin atau imam Yahudi diminimalisir. Terdapat berbagai sekte Yahudi yang terpecah belah di Yerusalem, dan mulai santer isu, akan segera lahir Raja Yahudi. Herodes Agung memerintahkan pembantaian semua laki-laki di bawah usia 2 tahun, untuk mencegah kelahiran bayi yang dianggap sebagai Raja Yahudi. Pada tahun 40 sebelum Masehi, Antigonus, anak dari Aristobulus yang merupakan pecahan dinasti Hasmonean, dan pernah berperang dengan Hyrcanus, mengepung Yerusalem dengan bantuan dari kerajaan Partia dari Iran. Hyrcanus dimutilasi, dan Pasael, kakak dari Herodes bunuh diri.
Herodes kemudian datang untuk menaklukkan pemberontakan ini, dan berhasil memulihkan kembali kekuasaan di wilayah tersebut. Atas keberhasilannya ini, Romawi memberikan gelar Raja Yahudi kepada Herodes. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Herodes membangun benteng Masada di selatan. Kelak, benteng ini menjadi tempat persembunyian dan bunuh diri massal bagi sekte Yahudi, bernama Sicarii. Selain itu, Herodes juga membangun Menara David. Selain itu, pada masa yang sama, terdapat beberapa tokoh penting dalam sejarah Yahudi, seperti Nabi Zakaria, Imron atau Yoahim, dan Cikal Bakal Zealot. Imron menikah dengan Hannah, keturunan Daud, dan memiliki seorang anak perempuan bernama Maryam atau Maria. Zakaria, yang merupakan salah satu imam Yahudi di daerah Galilea, dieksekusi oleh Herodes, karena menolak memberikan informasi tentang adanya kelahiran bayi. Pada tahun 8 sebelum Masehi, Herodes Agung mulai sakit-sakitan, dan anak-anaknya tidak akur. Romawi segera mengambil alih kontrol atas Yudea, dan melakukan sensus penduduk atas perintah Kaisar Agustus. Dugaan kelahiran Isa Al-Masih, Yeshua, atau Yesus, terjadi di musim gembala. Maryam yang diketahui hamil, melahirkan Yesus di Nazaret Galilea, yang terletak sekitar 150 km di utara Yerusalem. Meskipun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa Yesus lahir di Bethlehem, yang terletak sekitar 8 km di selatan Yerusalem. Dalam cerita Perjanjian Baru, para gembala diceritakan menemukan Yesus yang dilahirkan di dalam palungan. Pada awal abad Masehi, terdapat salah satu figur penting sekaligus kisahnya yang jelimet, yaitu kehidupan Yesus. Dalam periode tahun 1 sampai 100 Masehi, terdapat 3 sosok misterius dan janggal yang sanggup mengubah sejarah, yaitu Josephus Flavius, Yohanan ben Zakkai, dan keluarga pemberontak Yudas dari Galilea. Mereka hidup semasa dengan Yesus dan beraktivitas di sekitaran tembok kota Yerusalem. Ada dugaan bahwa cerita tentang 12 rasul sebenarnya fiktif dan dibuat untuk menyembunyikan aksi keluarga pemberontak tersebut. Dalam Injil, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus ke dunia pada 28 hingga 29 Masehi. Pendapat lain menyatakan bahwa Yesus sebenarnya adalah Yudas Gamala, putra tertua dari keluarga pemberontak tersebut. Kisah Yesus di masa muda, hilang, atau sengaja dihilangkan, dan tak ditemukan kisah pemberontakan Yudas dalam buku yang ditulis oleh Flavius Josephus. Pada tahun 66 Masehi, rakyat Yahudi memberontak melawan kekuasaan Romawi yang diikuti dengan Perang Yahudi-Romawi. Akhirnya pada tahun 70 Masehi, Yahudi kocar-kacir, Romawi berhasil menghancurkan Bait Suci dan menyerbu Yerusalem, yang diikuti dengan penyebaran Yahudi ke berbagai belahan dunia. 132 hingga 136 Masehi, pemberontakan Yahudi kedua terhadap kekuasaan Romawi, yang dikenal sebagai Revolusi Bar Kokhba. Revolusi ini juga berakhir dengan kekalahan besar-besaran Yahudi oleh Romawi, dan penghancuran Yerusalem kedua kalinya. 313 Masehi, Kaisar Konstantinus memperkenalkan toleransi agama di Kekaisaran Romawi, memungkinkan orang Yahudi untuk mempraktikkan agama mereka tanpa rasa takut. 425 hingga 458 Masehi, masa pemerintahan Raja Persia Yazgar II, yang dikenal karena memperkenalkan kebijakan toleransi agama di Persia, yang memungkinkan orang Yahudi untuk mempraktikkan agama mereka dengan bebas. Abad ke-6 Masehi, penerjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Latin, yang dikenal sebagai Vulgata, dikerjakan oleh Santo Yerom, dalam upaya untuk menyediakan terjemahan Alkitab yang akurat dan mudah dimengerti bagi umat Kristen yang berbicara bahasa Latin pada saat itu. Vulgata menjadi terjemahan Alkitab resmi Gereja Katolik Roma selama berabad-abad, dan tetap digunakan hingga saat ini. Tahun 350 Masehi, muncul sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Kalimantan Timur, yang dikenal dengan nama Kerajaan Kutai. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, dan menjadi pusat perdagangan penting pada masanya, dengan menguasai jalur perdagangan antara Cina dan India. Pada tahun 570 Masehi, lahir seorang bayi yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam agama Islam, yang bernama Muhammad. Beliau dilahirkan di kota Makkah, Arab Saudi, dan hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana. Pada kisaran tahun 595 Masehi, Muhammad muda, menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya raya dari Mekah, yang juga merupakan pengusaha sukses di wilayah itu. Pernikahan ini menjadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan beliau, dan menjadi awal dari perjalanan spiritual. Pada tahun 610 Masehi, adalah masa awal kenabian Muhammad.
Saat berusia sekitar 40 tahun, dan sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang kerap menghantuinya, suatu malam di Gua Hiro, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril yang kemudian dikenal sebagai Al-Quran, dimulai dengan ayat pertama, Iqra, atau bacalah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi sejarah berdasarkan kitab suci, dan seharusnya, video ini sudah selesai. Namun, menurut kepercayaan agama Bahai, ada nabi baru setelahnya. Nabi tersebut adalah Baha'u'llah, yang dianggap sebagai penjelmaan Tuhan yang terakhir. Baha'u'llah lahir pada tahun 1817 di Persia, dan mengklaim sebagai nabi pada tahun 1863. Ajaran Bahai mengajarkan tentang kesatuan agama, kesatuan umat manusia, dan pembebasan manusia dari prasangka dan kebencian. Meskipun dianggap sebagai agama baru, Bahai telah menarik jutaan pengikut di seluruh dunia, dan diakui sebagai agama resmi di beberapa negara, seperti India dan Israel. Tempat ibadahnya bisa digunakan oleh agama apapun untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Video ini dibuat tahun 2023, dan sekarang ini Nabi Isa belum turun, serta Imam Mahdi juga belum muncul. Dalam dunia teknologi yang semakin maju, kehadiran robot humanoid dengan artificial intelligence menjadi hal yang mungkin terjadi. Meskipun begitu, kehadiran robot ini tidak dapat disamakan dengan kedatangan Nabi Isa dan munculnya Imam Mahdi, yang diyakini oleh umat beragama sebagai suatu peristiwa besar yang mengubah arah peradaban manusia. Bisa jadi, dan menurut spekulasi para peneliti, robot humanoid yang dibekali kecerdasan buatan dan inisiatif, bisa membuat kiamat umat manusia.